baru Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika dan Ilmu Pengetahuan FMIPA UI di sesi literasi informasi hari ini. Nah, hari ini kita ada 2 narasumber, yaitu mau Mbak apa Kak atau Ibu nih Mbak Kaintan? Ada Mbak aja ya, Mbak Nurintan Cynthia dan Mas Muammar Ilyas yang akan nanti memaparkan materinya untuk kalian para mahasiswa di FMIPA UI. Nah, sebenarnya pasti bingung ya, kenapa sih kita harus tahu tentang perpustakaan? Emang perpustakaan tuh berguna ya? Emang akan kita pakai, akan kita gunakan? Kayak apa sih? Kayak penting nggak sih? Nah, ini kalian akan tahu hari ini. Padahal sebenarnya perpustakaan itu penting banget selama perkuliahan. Kayak di mana lagi sih kalian akan mencari informasi kalau nggak di perpustakaan? Perpustakaan UI yang koleksinya banyak banget, nggak hanya buku tercetak, tapi juga ada elektronik, dan ada apa aja sih, gimana carinya, terus teknik-tekniknya apa, tips-tipsnya kayak apa. Nah, itu akan kita dengar nih dari Mbak Intan sama Mas Amar nih. Tapi sebelum memulai, saya ingin mengundang Bu Luciana Monohevita untuk memberikan sambutan. Ya, Bu Luciana ini salah satu pustakawan di Perpustakaan UI juga yang mewakili Ibu Utami Budi Rahayu, Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia. Ya, saya silakan Bu Vita. Baik, terima kasih Mbak Tiwi sudah membuka acara dan mempersilahkan saya untuk pertama kali ini berbicara gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sehat buat kita semua. Di sini saya mewakili Ibu Utami yang berhalangan hadir. Tapi bukan berarti ada yang kurang gitu ya dari acara kita. Mudah-mudahan semua tetap berjalan lancar nantinya. Apa kabar semua nih? Saya ingin sapa-sapa dulu sebelum panjang-panjang. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap gitu ya, walaupun sudah siang gitu. Mudah-mudahan tetap semangat gitu ya untuk mengikuti acara kita pada siang hari ini yang tentunya nanti akan dipandu dengan sangat baik oleh Mbak Tiwi dan juga para narasumber yang sudah hadir, yaitu Mas Ilyas, Muammar Ilyas, dan Mbak Intan. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya buat rekan-rekan mahasiswa baru nih. Selamat jadi mahasiswa baru UI dan selamat bergabung di keluarga besar Universitas Indonesia. Senang nggak Anda jadi bagian dari We Are the Yellow Jacket gitu ya? Pasti senang ya. Dan karena UI kan juga satu-satunya kampus yang menyandang nama Indonesia gitu. Jadi ada kebanggaan gitu ya buat bisa masuk ke kampus yang katanya nomor 1 di Indonesia ini. Dan tentunya otomatis rekan-rekan mahasiswa pasti akan bangga gitu ya masuk masuk ke kampus yang menyandang nama bangsa Indonesia. Sebentar lagi UI akan memasuki tahun ajaran baru, perkuliahan baru, yaitu semester ganjil tahun 2021. Dan sebentar lagi juga rekan-rekan mahasiswa semua akan masuk nih ke dunia perkuliahan yang sesungguhnya. Mungkin kemarin-kemarin sempat ya ikut berbagai macam daring gitu ya tentang perkampusan gitu. Mungkin juga sudah sapa-sapa dengan para senior dan para bapak ibu di program studi. Tapi itu nanti hanya sementara gitu ya, karena sebenarnya kita sudah masuk ke dunia perkuliahan yang sesungguhnya yang pastinya akan sibuk gitu. Namun meskipun demikian gitu ya, kita akan tetap ya dalam suasana yang perkuliahan yang baru dengan semangat yang baru meskipun masih dalam kondisi pandemi dan kita belum boleh masuk gitu ya ke kampus, belum bisa tatap muka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa gitu ya kembali tatap muka. Tapi bukan berarti kalau dengan pembelajaran jarak jauh kita bersantai-santai gitu ya, karena pastinya Bapak Ibu dosen juga sudah siap gitu dengan silabus, dengan materi perkuliahan, dengan berbagai kegiatan yang akan mendukung perkuliahan dan semua sudah disiapkan sejak awal dari mulai masuk ke dunia perkuliahan. Demikian juga perpustakaan gitu ya. Perpustakaan sendiri sejak mulai masuk di tahun 2021 dan masih dalam kondisi pandemi,
kita berupaya gitu untuk berbagai banyak hal lah ya, berupaya untuk terus membersamai mahasiswa dalam menjalankan aktivitas perkuliahannya nanti dengan menyediakan layanan daring serta sumber-sumber informasi digital. Mengingat mungkin ya nanti kita selama tahun 2021 akan terus mungkin ya dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan karena pandemi ini. Jadi melalui acara ini tim literasi kuliahan kita semuanya harus serba mandiri. Nah udahlah, kayak saya udah cukup banyak nih ngomongnya. Langsung aja ke narasumber yang pertama kita, Mas Muammar Ilyas ya, silakan. Maaf Mas, masih di mute. Terima kasih Mbak Tiwi Ya. Sudah memperkenalkan saya terlebih sebagai narasumber. Halo, sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu sih kepada maba-maba FMIPA. Halo, selamat siang maba FMIPA. Selamat siang. Pertama-tama saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? terlihat. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Muammar Ilyas, saya staf dari layanan rujukan. Saya untuk topik sesi hari ini tanggal 28 Agustus, saya akan menjelaskan secara ringkas profil terkait tentang koleksi, layanan, fasilitas, peraturan, dan kontak yang ada di perpustakaan UI. Oke, pertama jam buka layanan perpustakaan UI sebelum pandemi itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari hari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 7 malam. Sedangkan ada ruang komputer, ruang baca dosen, dan pasca sarjana, dan ruang kubikus, itu jam operasionalnya dari hari Senin sampai hari Jumat, itu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Sedangkan hari Sabtu, jam operasional perpustakaan UI dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sedangkan perpustakaan UI hari Minggu dan hari libur nasional tutup. Dan pada masa pandemi, jam operasional perpustakaan itu buka dari jam 9 sampai jam 3 sore dilakukan secara online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara sedikit mengenai gedung di perpustakaan. Di perpustakaan itu ada berjumlah 8 lantai, tapi yang hanya dipergunakan untuk layanan dari lantai 1 sampai lantai 4. Saya akan menjelaskan secara singkat. Di lantai 1 itu ada ruang internet, learning common, counter sirkulasi, display karya UI, ada locker, VIP lounge, ada ruang baca dosen, dan ruang admin. Kita masuk naik ke lantai 2, terdiri dari ruang buku teks, ruang naskah, ruang kubikus, ruang multimedia, ruang diskusi, dan study karya. Naik lagi ke lantai 3 ada ruang koleksi UIANA, ruang layanan pencegahan plagiarisme, ruang diskusi, ruang study karir, ruang pimpinan, dan ruang pertemuan. Dan selanjutnya di lantai 4 ada ruang koleksi majalah, ruang koleksi referen, ruang koleksi khusus, ruang pertemuan, study karel, dan ruang diskusi terbuka. Dan di lantai 5, 6, 7, dan 8 itu ada ruang kelas dan auditorium, tapi sampai saat ini masih dalam tahap perbaikan. Selanjutnya di perpustakaan UI perpustakaan UI memiliki koleksi, diantaranya terdiri dari printed collection, itu terdiri dari 656.171 kopi, ada multimedia, 2090 title, ada institutional repository, terdiri dari 748.031 title, dan electronic research, terdiri dari 380.481 titel. Nah, di perpustakaan UI juga
ada online database yang dilangkan oleh perpustakaan, terdiri dari saintek, kesehatan, soshum, multidisiplin, dan research tool. Di perpustakaan UI juga ada ruang naskah atau manuskrip. Jumlahnya 2.506 teks naskah, dan ada koleksi tertua pada tahun 1657. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan. Apa saja sih layanan yang disediakan perpustakaan UI untuk mahasiswa dan pengguna lain? Nah, di perpustakaan UI ada layanan sirkulasi terdiri dari aktivasi keanggotaan, peminjaman buku, perpanjangan masa pinjam buku, pengembalian buku, penggantian buku hilang, surat keterangan bebas pustaka, dan penyerahan dan unggah tugas akhir. Selanjutnya ada layanan rujukan, terdiri dari penelusuran literatur, daring dan langsung dan daring, pelatihan literasi informasi, pelatihan research tool, e-resource delivery service khusus untuk guru besar, pengecekan kemiripan dokumen, dan konsultasi penulisan tugas akhir dan penulisan ilmiah. Nah, untuk yang pertama ada aktivasi keanggotaan ini. Jadi maba yang baru masuk silakan untuk aktivasi keanggotaan ke bit.ly/aktivasi-anggota_library. Silakan teman-teman mengisi data diri teman-teman. Jadi setelah teman-teman sudah mengisi data diri di link tersebut, username dan password akan dikirim ke email teman-teman yang sudah mengisi data diri. Nah, untuk aktivasi keanggotaan ini fasilitasnya yang pertama untuk meminjam buku dan mengunduh file-file digital yang bersifat membership serta e-book yang tersedia di lib.ui.ac.id. Selanjutnya, di sirkulasi peminjaman buku itu terletak di lantai 2. Jadi yang bisa meminjam buku itu khusus Civitas Akademika UI. Nah, teman-teman maba bisa meminjam buku sejumlah 10 eksemplar, dapat memperpanjang buku itu 2 minggu dan dapat diperpanjang lagi 2 kali 2 minggu. Sedangkan untuk mengembalikan buku itu adanya di lantai 1 meja sirkulasi. Jika teman-teman terlambat mengembalikan buku, ada sanksi keterlambatannya disertai SK Rektor. Jadi untuk keterlambatannya itu didenda 2.000 per buku per hari. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk memperpanjang bisa dengan 2 cara. Lebih baik sih saya sarankan sih via email biar bisa langsung direspon sama bagian perpanjangan. Jadi yang pertama itu via telepon di 021 72 70 751 atau 59 atau via email di sirdes.lib@ui.ac.id. Jangan lupa cantumkan nama dan NPM serta buku apa saja yang harus diperpanjang. Di sini teman-teman jangan sampai terlambat ya untuk pengembalian buku. Nah, selanjutnya di perpustakaan UI juga ada layanan penggantian buku hilang. Jadi di sini ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya siswa UI membaca peraturan penggantian buku hilang atau rusak pada tautan bit.ly/peraturan buku hilang, mengganti buku yang hilang atau rusak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika memiliki kesulitan mencari buku pengganti, silakan mengirimkan email ke pengadaan.lib@ui.ac.id dengan subjek penggantian buku hilang atau rusak dan mencantumkan nama serta NPM. Lalu buku pengganti yang disetujui oleh pustakawan dikirimkan melalui jasa ekspedisi ke alamat perpustakaan UI. Dan perpustakaan UI akan mengirimkan buku pengganti melalui email. Selanjutnya ada di perpustakaan UI itu ada layanan penelusuran literatur. Apa sih layanan penelusuran literatur itu? Jadi ini membantu
teman-teman untuk mendapatkan artikel jurnal ilmiah nasional atau internasional dan e-books untuk mendukung riset atau tugas kuliah. Jadi silakan teman-teman ngisi di link s.id/layanan literatur _lib_ui, perhatikan huruf kapitalnya. Jadi setelah teman-teman mengisi link, itu artikel atau e-books akan dikirimkan ke email teman-teman, dan layanan ini dibuka tiap hari Senin. Selanjutnya di Perpustakaan UI juga ada layanan pencegahan plagiarisme. Jam operasionalnya itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 sore. Di sini ada syarat dan ketentuannya. Pertama, pemohon adalah Sivitas Akademika UI yang masih aktif. Selanjutnya, pemohon mengisi formulir di link bit.ly/uji kemiripan. Selanjutnya, staf perpustakaan UI akan memeriksa dokumen pemohon menggunakan iTenticket atau Turnitin. Apa sih iTenticket atau Turnitin itu? Jadi, itu software yang digunakan untuk memeriksa kesamaan atau kemiripan dokumen karya Sivitas Akademika UI. Selanjutnya, yang terakhir, hasil pemeriksaan akan dikirim ke email pemohon. Nah, bagaimana sih cara mengakses perpustakaan UI? Dari luar kampus atau dari jaringan kampus. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengakses katalog dan semua online database yang dilanggan dari jaringan kampus, itu menggunakan link www.lib.ui.ac.id. Sedangkan kalau jika teman-teman itu di luar lingkungan kampus, untuk mengakses online database yang dilanggan, itu menggunakan remote-lib.ui.ac.id. Nah, selanjutnya di Perpustakaan UI ada layanan surat keterangan bebas pustaka, pinjam pustaka. Jadi layanan ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan yudisium, wisuda, dan pengambilan ijazah. Jadi teman-teman yang masih maba tidak perlu untuk mencoba layanan SKBP ya. Jadi layanan ini untuk tingkat akhir. Nah, link mohonnya itu di s.id/. Selanjutnya ada layanan unggah karya. Ada prosedurnya. Yang pertama itu akses sistem unggah melalui link lib.ui.ac.id/unggah. Selanjutnya menggunakan login SSO. Selanjutnya teman-teman harus menyiapkan dokumen digital yang akan diunggah. Selanjutnya bukti pengunggah ilmiah dapat dicetak mandiri. Nah, di Perpustakaan UI juga ada usulan pengadaan buku secara online. Jadi usulan buku secara online ini teman-teman bisa berperan aktif mengembangkan kualitas koleksi perpustakaan UI dengan mengusulkan judul buku yang Anda perlukan untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Caranya hanya dengan 3 langkah mudah berikut ini. Yang pertama, teman-teman mengisi formulir usulan buku di link s.id/usulan buku. Selanjutnya, tahap kedua, mengisi identitas pengusul dengan lengkap, karena jika buku tersedia, kami akan memberikan pemberitahuannya. Yang ketiga, buku yang diusulkan merupakan terbitan 5 tahun terakhir dan belum tersedia pada koleksi di Perpustakaan UI. Ketersediaan buku di Perpustakaan UI dapat dicek melalui lib.ui.ac.id. Selanjutnya, pustakawan akan melakukan seleksi terhadap usulan buku untuk dimasukkan ke dalam pengadaan buku Perpustakaan UI. Jika buku telah tersedia, maka pustakawan akan menghubungi pengusul melalui email. Oke, dan pemaparan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasilitas Perpustakaan UI. Nah, di sini terdapat rak-rak buku, banyak-banyak buku yang ada di rak. Di sini adalah di lantai 2 untuk ruang buku teks. Nah, yang gambar yang di atas itu adalah untuk
teman-teman membaca sebenarnya sih untuk pengunjung luar jika dia itu membaca karya koleksi UIANA yang bersifat membership. Jadi itu namanya UDP. UIANA yang disebut juga dengan UDP. Yang terakhir ini ada ruang kubikus, itu khusus untuk S3. Jadi teman-teman tidak bisa untuk meminjam ruangan ini. Jadi ini dikhususkan untuk ruangan kubikus. Nah, selanjutnya di perpustakaan ada fasilitas ruang baca, ruang internet, dan ruang diskusi. Ruang baca itu terdiri dari di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kalau misalnya di dalam ruangan, di dalam ruangan itu tidak memiliki colokan, tapi kalau misalnya di luar ruangan ada colokan untuk ngecas handphone atau laptop. Nah, ini gambarnya yang di luar ruangan. Yang sebelah kirinya adalah yang di dalam ruangan. Setiap ruang di setiap lantai 2, 3, dan 4. Nah, ini yang di sini adalah lantai yang di luar ruangan. Nah, teman-teman juga bisa belajar diskusi di taman melingkar atau di lobi perpustakaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang perlu dipatuhi ketika di perpustakaan. Jadi yang pertama, teman-teman tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan, tidak diperkenankan merokok, tidak berisik selama di perpustakaan, tidak membawa binatang peliharaan. Nah, di sini ada kontak perpustakaan. Yang pertama ada nomor telepon, fax, WA Humas, WA layanan, dan perpustakaan UI juga ada IG-nya, Instagram-nya di @ui_library, Twitter-nya di ui_library, sedangkan email ada library@ui.ac.id, itu bagian sekretariat, pro.lib@ui.ac.id itu untuk humas, sirdes.lib@ui.ac.id itu layanan sirkulasi, email layanan sirkulasi, refdesk.lib@ui.ac.id adalah layanan rujukan email, uiana.lib@ui.ac.id adalah email layanan UIANA, pengadaan.lib@ui.ac.id untuk email layanan pengadaan. Selanjutnya lpp.lib@ui.ac.id adalah layanan pencegahan plagiarisme. Nah, mungkin dari saya sekian untuk pemaparan singkat terkait perpustakaan. Selanjutnya saya serahkan kembali dengan Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Ilyas. Terima kasih. Tadi ya mungkin bisa di stop share screen-nya. Iya, terima kasih. Ya, tadi itu sekilas tentang pemaparan fasilitas apa aja sih yang ada di perpustakaan UI, karena kita punya gedung yang cukup besar ya, sebenarnya ada 8 lantai, tapi hanya 1-4 saja yang dipergunakan untuk perpustakaan, sisanya adalah untuk menunjang kegiatan belajar dan pengajaran. Nah, itu banyak ruangan banget yang bisa dipakai, tidak hanya di ruangan, tapi juga ada taman-taman. Jadi nanti ketika sudah offline nih, kalian sudah bisa ke kampus, sudah jadi anak kampus beneran, bisa nih main-main ke perpus, mau belajar, pilih ruangannya di mana, di lantai berapa, mau di dalam ruangan, mau di lobi, ataupun di taman, terserah yang bikin kalian nyaman aja. Karena kita di sini bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Oh iya, nanti juga ada kuis di akhir sesi ini. Jadi nanti juga di FMIPA ya. Nah, pasti ngerti nih kayak apa sih anak yang dibutuhkan oleh anak-anak FMIPA nih ya. Mbak Intan, apakah ini udah share screen ya? Langsung aja ya, saya persilakan ya. Silakan Mbak Intan. Terima kasih Mbak Tiwi. Suara saya terdengar ya? Iya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Sekarang jam 2. Panas-panas di luar, di Depok sih panas ya. Sekarang saya di Depok. Teman-teman semoga tetap semangat. Insya Allah sekitar cuma 30 menit ke depan aja. Saya mau menjelaskan sesuatu yang bermanfaat insya Allah. Yang bisa teman-teman gunakan sejak teman-teman nanti berkuliah di UI. Tapi nggak hanya saat berkuliah juga sih, nanti waktu teman-teman dalam kehidupan sehari-hari juga insya Allah juga bermanfaat gitu. Oke, saya udah share screen ya. Jadi hari ini kalau tadi Mas Muhammad Ilyas menjelaskan tentang layanan dan fasilitas, kalau saya bagiannya strategi akses ke sumber pembelajaran. Bisa sambil ngetik-ngetik gitu. Nanti Mbak Tiwi dilihat ya kolom chatnya ya, kalau ada yang nanya yang penting dicatat. Oke? Oke, terima kasih. Dan sekarang giliran saya menyapa semua departemen yang ada di FMIPA UI. Saya mau memanggil dari Departemen Matematika, tolong mainkan MS Teams kalian, terus pakai tanda love. Coba yang dari Departemen Matematika bisa kasih love. Oke, kok belum ada ya dari Departemen Matematika, tadi habis PSAD ya kayaknya ya. Kemudian dari Departemen Kimia coba bisa kasih raise hand. Yang dari Departemen Kimia. Wah banyak nih, ada Alicia, Raisa, Aulia, Sekar, halo semuanya. Tetap stay tune ya, sampai insya Allah 245 deh insya Allah. Oke, thank you Kimia. Fisika dong, fisika pakai tombol jempol. Oke, yang kimia bisa lower hand, untuk yang fisika bisa kasih jempol. Halo, ada anak fisika di sini, ada ilmu material, ada juga fisika yang lain-lain juga. Oke, saya nggak melihat jempol ya di sini, cuman ya udahlah gitu ya. Kemudian ya banyak jempolnya, udah banyak. Oke, berarti saya masih nge-lag di sini. Baik, mohon maaf. Kemudian selanjutnya saya mau dari biologi. Biologi coba kasih applause. Bisa ya, dari biologi. Ada nggak dari biologi di sini? Udah banyak, Mbak Intan. Oke, selanjutnya dari jurusan saya, geografi. Bisa kasih love. Love. Oke, dan selanjutnya yang departemen baru ya, geologi dan fisika, bisa kasih applause lagi untuk kita semua. Semangat ya, sampai insya Allah jam 3 nanti. Oke, salam kenal juga untuk semuanya. Semoga pandemi segera berakhir, perpus segera buka meskipun terbatas, sehingga kita nggak hanya bertemu seperti ini, bertemu virtual, tapi juga bertemu secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, silahkan nih diambil cemilannya, diambil buahnya biar sehat, biar imun tetap kuat, diambil HP-nya, karena di sini kita ada kuis. Enggak, nanti di akhirnya. Terus juga disiapin mungkin cemilannya, roti atau mungkin minum kopi atau minum jus. Lalu tentunya laptop ya, sekarang teman-teman pasti lebih enak kalau pakai laptop daripada lihat di handphone. Oke, kita udah siap sekarang dan ini adalah 3 agenda kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah perkenalan dan setelah ini ada pengantar, kemudian ada penelusuran LIPUYA CID, lalu penelusuran e-resources yang juga nanti akan diakhiri dengan remote dashboard. Seperti yang kita tahu ya, tadi ada yang online dari Malang, dari Madiun, Palangkaraya, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera juga gitu. Jadi kalian tetap saat pembelajaran jarak jauh tentunya masih bisa mengakses sumber pembelajaran yang nanti pasti berguna untuk kalian saat kuliah yang sebenarnya bulan September nanti. Oke, karena waktunya cukup terbatas ya, saya minggu lalu ada jajak pendapat singkat sebenarnya waktu OBM. Teman-teman apa sih yang paling diingat dari materi perpustakaan? Cuman karena kita mulainya 1:30 hari ini dan kita harus selesai pukul 3, jadi kita skip aja jajak pendapat singkatnya. Oke, kita ke agenda pertama ya. Jadi literasi informasi itu apa? Sebenarnya literasi informasi ini adalah kemampuan yang sudah teman-teman gunakan di kehidupan sehari-hari.
Teman-teman saat ingin mencari sesuatu, teman-teman tahu di mana mencarinya, lalu teman-teman tahu bagaimana menggunakannya, lalu mengevaluasinya. Ini informasinya benar nggak sih? Ini hoax atau bukan? Ini dapat dipercaya atau tidak? Lalu kalian gunakan secara efektif. Efektif di sini saat kalian menyampaikan informasi itu, kalian berikan kredit sebagai sumber dari informasi tersebut. Jadi bukan teman-teman klaim bahwa itu adalah dari teman-teman. Tapi kalau misalnya seperti sebuah fakta, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, ya teman-teman nggak usah saya sumbernya dari misalnya dari ensiklopedia atau dari kamus atau dari mana gitu, enggak gitu. Jadi kalau untuk fakta yang merupakan sebuah realita ya itu merupakan sebuah pengetahuan umum. Nah, kaitannya apa dengan teman-teman saat berkuliah nanti? Ya itu tadi yang saya sebutkan dari awal. Jadi teman-teman tetap bisa memakai mesin pencari, tapi tentu teman-teman harus menggunakan tips dan trik saat menelusur. Gunanya apa? Biar teman-teman tuh nggak information overwhelm atau merasa, aduh banyak banget nih yang mesti dibaca, banyak banget yang mesti dicari. Nah, teman-teman tahu kapan mengevaluasinya. Oh, ini nggak dibutuhkan nih yang ini. Sehingga sumber yang teman-teman punya itu merupakan sumber yang sudah relevan dan akan digunakan nantinya saat mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas akhir. Jadi yang pertama mulai dari menentukan identifikasi permasalahan dan topik. Di sini teman-teman cari kata kuncinya, lalu kalian elaborasi. Teman-teman elaborasi sinonimnya, jadi nggak stuck di satu kata kunci aja. Lalu kalian kembangkan dengan melakukan penelusuran, lalu gunakan bantuan pencarian seperti pakai advanced search. Lalu pakai plus, minus, pakai and or not, pakai phrase juga bisa. Kemudian lakukan limiters ini, tentukan batas waktunya. Saya cuma mau informasi 5 tahun terakhir aja. Saya nggak mau yang dari tahun 2010 sampai 15, saya maunya 16 sampai 2021. Lalu jenis koleksinya yang teman-teman butuhkan apa? Saya maunya laporan penelitian aja. Saya nggak mau artikel-artikel yang ada di internet misalnya. Lalu disiplin ilmunya dan subjeknya apa? Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah dokumentasi. Di sini teman-teman akan melakukan citasi atau menuliskan daftar pustaka atau daftar rujukan. Di sini teman-teman nanti akan menggunakan reference manager, seperti mungkin teman-teman udah familiar dengan Mendeley, Zotero, EndNote. Nah itu sangat memudahkan teman-teman saat melakukan citasi. Jadi nggak usah ingat-ingat tadi pengarangnya siapa ya, kemudian tahun berapa, judul bukunya apa. Jadi nggak usah untuk mengingat seperti itu, karena reference manager atau reference tools itu sudah membantu teman-teman semuanya. Oke, bagaimana mengembangkan kata kunci? Ada 2 yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa menggunakan Visuword atau thesaurus.com. Di sini saya mengetikkan climate change. Nah, 2 website ini bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan kata kunci dari climate change ini. Dia ngasih kata-kata lain yang juga berkaitan dengan climate change. Nah, yang bawah, kita sekarang fokus ke yang bagian bawah ya. Di sini saya mengetikkan di mesin pencari Google dengan kata perubahan iklim aja, dan perubahan iklim yang saya kasih phrase, kemudian saya kasih file type, .2 PDF, site-nya dari ACID, jadi dari bagian akademik aja. Nah, di sini strategi tadi, saya hanya mendapatkan 1.320 results. Jadi tentunya teman-teman akan lebih mudah ya untuk melakukan seleksi terhadap informasi yang teman-teman butuhkan. Di sini semoga cukup jelas ya. Dan kita sudah berakhir di agenda pertama. Sebelum kita lanjut ya, tapi masih ada 2 agenda lagi, jangan lupa. Yang pertama, gunakan selalu kemampuan literasi informasi, terutama nanti saat teman-teman di masa perkuliahan. Lalu mulai gunakan sumber-sumber ilmiah yang nantinya akan saya jelaskan di agenda kedua dan ketiga. Oke, sebelum saya lanjut nih, mungkin ada yang tanya di kolom chat, Mbak Tiwi? Atau ada yang mau disampaikan dari teman-teman semuanya, teman-teman FMIPA UI? Oke, saya membaca bibir Mbak Tiwi yang sedang di-mute. Belum ada ya? Oke, Mbak Tiwi, masih saya belum dengar suaranya. Saya lanjut ya. Saya lanjut, oke? Oke. Mbak Tiwi suaranya di mute. Oke, saya lanjut ya. Kita sekarang bisa
masuk ke lip.ui.ac.id, teman-teman semuanya. Kita sama-sama masuk ke lip.ui.ac.id. Nanti setelah paparan ini, saya juga akan sesi praktik ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya udah aktivasi anggota di bit.ly/aktivasi anggota _UI. Jadi nanti kalau teman-teman sudah aktivasi anggota, bisa mengunduh file digital yang ada di website Perpustakaan UI. Oke, jadi semoga semua teman-teman FDIPA dari semua departemen sudah aktivasi anggota ya. Untuk caranya nanti ada isian yang harus diisi, nanti akan username dan passwordnya bisa bisa dilihat di email teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya kalau udah. Nah, kita akan mencoba, di sini ada 4 pencarian, ada sederhana, spesifik, summon, dan Google Custom. Jadi hampir sama dengan juga mesin pencari yang lain. Di sini kita coba ketik kalkulus ya, teman-teman juga bisa kok pakai HP, tapi tampilannya jadi panjang gitu. Jadi mau pakai laptop, pakai handphone, tidak masalah. Setelah kita ketikkan kalkulus, di sini ada 221 hasil pencarian. Ada kalkulus diferensial, kalkulus aja, kemudian kalkulus diferensial dan integral. Jadi ini yang banyak keluar buku ya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan hasil buku, yang patut untuk dicermati adalah nomor panggilnya. Di sini ada 515.3 Muhka dengan judul Kalkulus Diferensial oleh Muhammad Razali. Di sini bukunya ada 4. Kenapa ada 4 di sini? Karena ada 4 lajur, 4 baris, dan ketersediaannya dia tersedia. Seperti itu. Kalau perpustakaan sudah buka, teman-teman bisa langsung meminjamnya dengan mencatat nomor panggilnya. Karena tadi Mbak Tiwi juga udah bilang ya, perpus kita tuh gede banget. Jadi kalau teman-teman langsung nyari rak MIPA di mana ya, misalnya di rak 600. 600 tuh akan bercampur dengan buku teknik, buku FIK, buku keperawatan juga ada gitu. Jadi teman-teman lebih baik cari kata kuncinya atau buku yang teman-teman pengen cari, kemudian catat nomor panggilnya, lihat ketersediaannya. Kalau belum hafal lokasinya, lihat lokasinya di lantai berapa. Tadi kita ada 8 lantai kan perpustakaan, kalau buku itu di lantai 2, kalau Uyana di lantai 3. Kemudian kalian langsung ke raknya. Nah, gimana kalau kita pakai pencarian spesifik nih? Nah, di pencarian spesifik kita sudah tahu apa yang kita butuhkan. Saya mau mencari skripsi dari kakak kelas saya, dari departemen matematika misalnya, atau dari geologi dan geofisika. Saya nggak mau nih tugas akhir saya sama, atau saya pengen sesuatu yang baru untuk penelitian saya. Di sini saya memilih pencarian spesifik dengan memilih jenis koleksi skripsi membership. Kemudian saya mengetikkan judul reservoir geothermal dan program studinya fisika. Nah, ini untuk anak-anak fisika ya. Nah, saya mendapatkan hanya 3 dokumen dari tipe koleksi UI skripsi membership dengan judul reservoir geothermal dan dari prodi fisika. Dari 3 ini nanti teman-teman klik yang biru, kemudian nanti tampilannya sama seperti buku teks ya. Jadi nanti ada PDF, bisa dibaca online yang bentuknya flipbook, atau diunduh PDF-nya. Jangan lupa tentunya sudah aktivasi keanggotaan, username dan password-nya kalian gunakan saat melakukan pengunduhan. Oke, tadi udah pencarian sederhana, udah pencarian spesifik, lalu yang ketiga ada summon. Di sini seperti pintu gerbang yang menghantarkan kita ke online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Di sini saya coba mengetikkan land use changing atau perubahan dari perubahan lahan ya. Jadi teman-teman bisa ketik juga sesuai jurusan teman-teman. Ada yang dari biologi tadi, ada yang dari kimia, bisa dipraktikkan. Jadi biar nanti teman-teman waktu kuliah udah familiar dan udah biasa untuk nyari di lip.ui.ac.id. Nah, ketika saya mengetikkan land use changing di summon ini, ada 1 juta results di sini. Sama seperti juga pencarian-pencarian yang teman-teman biasa lakukan, kalian klik judulnya, lalu kalian pilih dulu artikelnya, mana nih yang sesuai. Karena bisa aja land use changing dari sisi sosiologi, dari kacamata misalnya kacamata ilmu sosial. Nah, teman-teman kan harus seleksi, wah saya jurusannya nih geografi nih, saya maunya yang berhubungan dengan kegeografian. Nah, di sini ada refine your search, di sini ada content type,
ada publication date-nya juga, di sebelah kiri nanti panjang. Jadi teman-teman bisa checklist atau bisa mainkan refine your search ini, nanti hasilnya nggak akan 1 juta lagi. Jadi teman-teman lebih mudah waktu melakukan atau memilah-milah mana artikel yang teman-teman mau dapatkan. Dan untuk Google Custom ini, untuk kata-kata, file, maupun kalimat yang diindeks oleh Google, tapi nanti dia akan memberikan informasinya dalam bentuk abstrak, lalu akan menghantarkan teman-teman balik ke lib.ui.ac.id. Jadi kalau untuk kayak quick search, bisa juga pakai Google Custom ini. Di sini saya mengetikkan waste management atau manajemen limbah ya, untuk teman-teman kimia. Di sini ada hazardous waste management, ada analisa risiko waste management pada proyek konstruksi. Nah, saya memilih yang strategi pengelolaan sampah nih, waste management strategy for Depok gitu. Nah, lalu kita akan dapatkan informasinya seperti ini. Ada nomor panggilnya, kemudian ada penerbitnya dari mana dan lokasinya. Seperti itu. Dan kita sudah sampai di akhir agenda kedua. Ada 3 hal yang penting di agenda kedua, yaitu jangan lupa aktivasi keanggotaan perpustakaan UI. Caranya mudah, klik bit.ly tadi, yang aktivasi anggota _UI, isi formnya, nanti tunggu username dan password keanggotaannya di email teman-teman. Lalu username dan password perpustakaan UI bukan SSO login, jadi dibedakan ya. Kalau ke lib.ui.ac.id, masuknya pakai username dan password keanggotaan perpustakaan UI. Selain itu, gunakan SSO login, teman-teman. Jadi nggak usah bingung, kalau saya mau ke remote-lib.ui.ac.id, saya masukin akun perpustakaan ya tentu tidak, karena akun perpustakaan hanya untuk lib.ui.ac.id. Selain itu, gunakan SSO login, teman-teman, yang harus dijaga kerahasiaannya. Karena itu milik teman-teman, jadi jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain. Semoga cukup jelas ya, teman-teman ya. Dan yang terakhir, ada 2 jenis akses, open dan membership. Tadi saya nyebut, apa sih skripsi membership? Kok ada membership? Jadi itu untuk jenis koleksi yang dapat diakses oleh Civitas Akademika UI yang aktif saja. Jadi kalau udah alumni, udah lulus, tentu tidak bisa. Nah, mereka bisa mengakses untuk yang open. Jadi misalnya teman-teman ada teman yang masuk Universitas Brawijaya, ada yang masuk ITS, UGM, bisa ke lib.ui.ac.id dan bisa mengakses, bahkan mengunduh jenis koleksi, tapi hanya yang open saja. Jadi seluruh rakyat Indonesia, seluruh penduduk di bumi ini, kalau ke lib.ui.ac.id dengan jenis koleksi open itu akan otomatis file digitalnya terbuka tanpa username dan password. Oke, semoga cukup jelas ya teman-teman. Kita mau ke agenda terakhir nih, agenda ketiga. Apakah ada yang mau bertanya? Atau di kolom chat ada yang udah nanya, Mbak Tiwi? Saya nggak bisa dengar suara Tiwi, kenapa ya? Halo, Tan? Ya, kenapa Mas Ilyas? Ini ada sih bertanya, tapi terkait tentang dia Muhammad Dafa, dia menanyakan selama pandemi ini tidak memungkinkan untuk langsung ke perpustakaan UI. Apakah nanti ketika kita meminjam buku akan diberikan dalam bentuk soft file? Oke, mungkin ini Mas Ilyas ya yang bisa bantu dari tim layanan, silakan. Ya, kalau misalnya saya sih, apa Tim? Oh, ini udah terdengar? Sudah. Oh, ya. Silakan Mas Ilyas. Kalau untuk yang saya sih, kalau misalnya yang untuk meminjam buku dalam bentuk soft file, belum bisa. Untuk yang kebanyakan, kalau untuk yang bahasa Inggris masih bisa untuk dicari melalui layanan penelusuran literatur, tapi kalau untuk yang bahasa Indonesia jarang untuk soft file-nya. Jadi kirim aja ke layanan penelusuran literatur untuk membantu teman-teman untuk pembelajaran jarak jauh. Itu aja. Oke, mungkin alamatnya bisa ditulis di kolom chat ya, Mas Ilyas ya. Oh, siap. Terus ada juga dari Titi Umran, jurusan fisika dari Bima, Masya Allah, dari NTB. Oke, terus ada Aulia Azhara, izin bertanya untuk emailnya pakai email UI atau email pribadi.
Bisa dua-duanya ya Mas Ilyas ya. Ini tim layanan nih yang Iya, bisa. Tapi sih lebih baik pakai email UI untuk direspon cepatnya sih. Untuk respon cepat. Oke, makasih Mas Ilyas. Terima kasih ya pertanyaannya. Ini juga udah ada yang dijawab oleh Mas Andika. Kita lanjut ya ke agenda ketiga, teman-teman. Boleh minum dulu, boleh ngambil cemilan dulu, karena ini juga nggak kalah penting. Saya share screen lagi ya. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Oke, teman-teman, kita di agenda terakhir. Masih melek, masih semangat. Kalau misalnya belum semangat, coba ditepok-tepok pipinya. Bangun-bangun, setengah jam lagi, insya Allah akan selesai hal ini, hari ini. Ya, jadi kita bisa fokus nih ke warna merah, ungu, dan biru yang ada di layar. Jadi, koleksi perpustakaan itu sangat banyak dan insya Allah sangat kaya juga dan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan banyak tersedianya dalam bentuk digital tentunya. Jadi teman-teman bisa nggak ada alasan ya perpusnya tutup, terus gimana ntar pinjem buku, kan ada e-books-nya seperti itu. Meskipun tidak semua buku cetak itu ada e-books-nya ya, maksudnya ada bentuk digitalnya. Nah di sini kita lihat yang available in digital format itu ada yang merah dan ungu. Jadi yang tersedia di printed itu hanya yang warna biru. Jadi memang kita didominasi oleh koleksi dalam bentuk digital. Jadi teman-teman harus manfaatkan dengan maksimal karena itu sudah dilanggan mahal-mahal dari BOPB kalian juga gitu. Jadi jangan sampai rugi, jangan sampai nggak dipakai gitu. Sampai akhirnya teman-teman akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang insya Allah bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Amin. Nah, untuk akses di luar kampus, teman-teman bisa ke remote-lib.ui.ac.id. Bisa diperhatikan ya sekarang ya. Jadi biar setelah acara ini tuh ada keluaran yang ada output yang dihasilkan gitu. Jadi nggak cuman bengong aja di depan laptop terus tadi ngapain ya, kakaknya tadi ngapain ya, mbaknya tadi jelasin apa sih gitu. Jadi dipraktikan juga. Ketik remote-lib.ui.ac.id dan masukkan SSO loginnya. Bukan username dan password keanggotaan ya, karena kita pakai remote-lib.ui.ac.id. lib.ui.ac.id pakainya username dan password keanggotaan Perpus UI. Ya, awal-awal masih bingung-bingung nggak apa-apa. Semoga nanti teman-teman udah biasa seiring berjalannya waktu udah ngerti, oh ini mah pakai SSO, oh ini mah pakai akun Perpus, seperti itu. Nah, ini ada warna-warna. Ini adalah online database yang sudah kita kelompokkan berdasarkan rumpun ilmu. Di sini nggak hanya online database aja yang di situ akan berisi jurnal, ada juga e-books dan juga research tools. Research tools ini contohnya kalau teman-teman sering mendengar Scopus, ada juga iTenticket, Turnitin itu untuk pencegahan plagiarisme. Tadi juga Mas Muhammad Ilyas sudah jelaskan ya soal layanan pencegahan plagiarisme. Nanti kalau teman-teman udah mau lulus, udah di tingkat 4, akan submit dokumen untuk dicek similarity-nya dengan dokumen yang ada di internet. Kemudian kita kelompokkan ada rumpun kesehatan, multidisiplin, soshum, dan sains teknologi. Jadi teman-teman bisa pakai rumpun yang sains teknologi dan juga multidisiplin. E-book juga bisa, research tools juga bisa tentunya. Oke, gimana kalau teman-teman akses dalam kampus dan luar kampus? Kalau di dalam kampus, seperti mungkin tadi ada yang di Depok ya, terus lagi di area kampus lah ibaratnya, terus ke detect sama hotspot UI atau wifi UI. Nah, teman-teman tinggal ke lib.ui.ac.id di sini, lalu scroll ke bawah ke online database list. Lalu nanti akan ada tampilan ini multidisiplin, sains tek, sosial humaniora, tinggal pilih aja sesuai dengan rumpun ilmu teman-teman. Misalnya teman-teman lagi pengen cari artikel ilmiah di bidang sosial humaniora, ya nggak apa-apa gitu. Teman-teman kan bisa ya sekarang untuk memperkaya pengetahuan, nggak hanya stuck di jurusan yang teman-teman pilih gitu. Karena kita juga menyediakan sumber pembelajaran nggak hanya satu rumpun aja, tapi berbagai rumpun ilmu. Oke, itu kalau lagi di kampus ya, di area kampus, kena wifi kampus gitu. Gimana kalau yang di luar? Tadi kan udah kenalan ya kita, ada yang masih di NTB, ada yang masih di Sumatera, Kalimantan. Kalian pakainya remote desk lib
lip.ui.ac.id. Kemudian masukkan SSO login, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di remote ini kita tidak kelompokkan berdasarkan bidang ilmu. Teman-teman bisa pilih mau online database yang mana, atau menggunakan summon search. Tadi saya sudah jelaskan di agenda kedua, summon search ini seperti pintu yang bisa menghantarkan ke teman-teman menuju online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI gitu. Kalau teman-teman kurang familiar dengan Nature ini apa sih isi online database-nya, atau Brill nih apa, kemudian ACM nih apa, kalian bisa merujuk ke lip.ui.ac.id. Di sini kita berikan deskripsi singkat dari online database tersebut. Kayak misalnya ini JSTOR. Database ini menyediakan back issue jurnal-jurnal ternama untuk bidang sains, kemudian biologi, ekologi, botani. Kemudian EBSCO yang kita langgan ini kebanyakan di bidang ekonomi, kemudian ada juga bidang-bidang lain. Jadi teman-teman bisa explore dari lip.ui.ac.id. Oke, untuk hari ini kita explore dari dua, Science Direct dan Springer Nature. Jadi ini dua online database yang sangat terkemuka dan juga sangat mahal harganya. Jadi teman-teman sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal tentang strategi menelusur, kita pakai kata global warming ya di sini dengan menggunakan phrase. Lalu hasilnya ada 128.000 results. Di sini tinggal klik download PDF-nya aja. Nah, di setiap pencarian biasanya memang mereka menawarkan untuk limiters atau pembatasan dari kata kunci. Jadi kalau yang kayak tadi kan refine your search. Di sini refine by, ada years, ada article type, ada publication title, ada juga author biasanya di bawah-bawah. Tapi kan kalau kita nggak familiar dengan autornya, kita skip aja. Kemudian rumpun ilmunya kita mau apa gitu. Kita mau global warming dari rumpun ilmu kita, rumpun ilmu MIPA. Nggak mau yang dari sosial. Nah, di situ bisa dikerucutkan. Oke, sorry. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dapatkan, nanti tinggal diklik PDF, dan jangan lupa untuk teman-teman klik Cite. Jadi di situ akan memudahkan saat teman-teman akan melakukan penulisan daftar pustaka atau daftar rujukan. Di situ ada style APA, MLA, nanti tinggal di copy dan di paste aja. Atau kalau sudah install seperti EndNote, Zotero, Mendeley, itu akan lebih mudah untuk melakukan citasi. Nah, tadi di Science Direct kita pakai simple search aja. Di sini kita menggunakan advanced search di Springer Nature. Di sini saya mengetikkan kata environment dengan title climate change. Di sini autornya saya kosongin. Kemudian refine your results by date. Saya maunya yang 5 tahun terakhir aja. Kemudian saya klik search. Nah, di sini saya mendapatkan 7.000 results dan juga sama, kita bisa pilih artikel mana yang kita butuhkan, kemudian download PDF-nya. Di sini biasanya nanti juga ada matrix, kemudian itu seperti artikel ini tuh banyak disitir atau banyak digunakan oleh orang-orang tuh seberapa banyak sih, seperti itu. Jadi informasi tentang artikel tersebut. Lalu kalau teman-teman mendapatkan nih, saat searching, kok nggak ada download PDF-nya ya, malah disuruh beli berapa dolar, berapa pound sterling, atau berapa euro. Nah, itu berarti artikel atau e-book itu tidak masuk ke paket langganan yang dilanggan oleh UI. Nah, teman-teman bisa nanti minta tolong ke pustakawan rujukan di alamat email. Misalnya teman-teman kasih linknya atau screenshotnya, saya mau mendapatkan artikel ini, tapi artikelnya digembok atau muncul harga tolong untuk dicarikan. Nah, nanti kita bisa, pustakawan bisa mencarikan artikel yang teman-teman butuhkan, tapi tidak masuk di paket langganan. Kita akan usahakan untuk mendapatkannya. Baik, sekarang kita akan menuju koleksi yang terakhir, yaitu e-books. Di sini juga ada dua cara, ada e-books yang telah dibeli oleh Perpus UI, dan e-book yang dilanggan. Nah, kita pilih yang dibeli dulu ya. Kita balik ke lip.ui.ac.id, kemudian tampilannya kan seperti ini. Jangan lupa username dan passwordnya saat masuk ya, di awal. Soalnya kalau kalian nggak login di awal, nanti saat PDF-nya mau kebuka, itu akan meminta username password. Jadi kalau saya lebih suka untuk login dari awal. Jadi kalau ada PDF apa, dia langsung
muncul langsung kita bisa unduh gitu. Oke, di sini kita ke jenis koleksi e-book, lalu pencarian di sini kita pakai pencarian yang biasa aja, pakai judul, kita masukkan kalkulus misalnya. Nah, lalu akan muncul 12 dokumen yang sesuai dengan tipe koleksi e-books dan judul kalkulus. Oke, kita akan pilih yang Elementary Calculus of Financial Mathematics. Nah, kita akan lihat di sini ada file digital, nanti bisa dibaca online atau bisa diunduh. Oke, dan di sini ada lampu yang bilang jangan lupa login, username, dan password keanggotaan perpustakaan UI. Nah, bagaimana kalau yang di langgan? Kalian bisa scroll ke bawah. Nah, nanti di sini, kalau tadi kan kita masuknya ke online database list. Itu juga ada e-books juga sih kalau teman-teman next. Nah, atau bisa pakai menu ini, e-books ini. Nah, kemudian kita akan contoh ya, satu kita masuk ke Cambridge Core, di sini juga multidisiplin. Saya memasukkan kata biochemistry. Kemudian ada 1040 judul untuk biochemistry. Di sini kita bisa refine search dengan only show content I have access to. Jadi ini hanya yang masuk paket dari langganan UI gitu. Yang lainnya dia nggak akan keluar. Atau hanya menunjukkan yang open access misalnya. Atau dua-duanya bisa di checklist. Nah, kalau udah, nanti tinggal di download PDF-nya. Nah, di sini kan ada export citation. Nah, itu yang saya bilang tadi kalau kita mau melakukan penulisan rujukan atau daftar pustaka, nanti tinggal export citation, lalu pilih pakai style apa. Apakah APA, MLA, Harvard, kemudian banyak style-style lain, disesuaikan dengan jurusan dan fakultas biasanya kayak gitu. Dan juga teman-teman punya email yang menggunakan domain @uiacc, jadi tolong secara berkala mengecek email tersebut. Oke, jadi ada beberapa online database yang perlu username dan password dan tiap bulan itu ganti. Jadi teman-teman masuk kayak saya nama saya nurintan.cynthia31@ui.ac.id. Nah, informasi akses online database ini selalu masuk ke email tersebut. Jadi bukan email Gmail, email Yahoo mungkin yang masih punya gitu, tapi email dengan domain @ui.ac.id. Baik, kita sudah sampai nih di kesimpulan agenda ketiga, yang mana juga agenda terakhir. Teman-teman bisa relax habis ini, atau mungkin yang mau nanya bisa siap-siap untuk ngetik. Jadi yang pertama, manfaatkan akses di luar kampus dengan alamat remote-lib.ui.ac.id dan login dengan akun SSO, bukan akun perpustakaan UI. Oke. Kemudian manfaatkan advanced search untuk pencarian lanjutan dengan hasil yang lebih sedikit daripada simple search. Nah, gunakan strategi penelusuran seperti and or not, all in title, pakai site atau file type. Dan ini berlaku untuk seluruh mesin pencari. Misalnya teman-teman ke Google Scholar atau ke Yahoo atau ke Bing dan sebagainya. Itu general bisa untuk diaplikasikan. Oke, ini tambahan literatur untuk akses yang terbuka. Jadi ada Google Scholar ya, teman-teman pasti udah familiar dengan Google Scholar ini. Bisa diunduh juga PDF-nya. Kemudian ada juga ini untuk repositori. Jadi repositori institusi itu yang kita sebut UIANA adalah hasil dari tulisan dari staf, mahasiswa, dosen dari suatu universitas atau dari institusi. Jadi teman-teman sekarang nggak bisa jalan-jalan, kalian jalan-jalan ke repositori institusi yang ada di Directory of Open Access Scholarly Resources. Jadi bisa diunduh juga di sini. Nanti tinggal dimainin petanya aja, nanti dia bisa mengarah ke negara mana, ke kota mana. Kemudian ada juga archive.org. Di sini ini ada juga buku, free books, kemudian banyak informasi lainnya. Ini juga untuk open access research papers, bisa ke core.ac.uk. Lalu ada Directory of Open Access Books, ada juga Open Online Library and Publication Platform. Jadi banyak banget sih online akses dengan open access yang ada di internet. Nah, gimana dengan di Indonesia? Kita punya garuda.ristekbrain.go.id. Di sini sama, ada satu search box, tinggal masukin aja kata kunci yang teman-teman butuhkan. Kemudian jangan lupa di
refine your search, lalu unduh PDF-nya, dan jangan lupa untuk menuliskan citasi atau menuliskan daftar pustakanya. Nah, ini untuk DOAJ ini, find open access journals and articles. Kalau tadi kan books ya, ini untuk artikel aja, jurnal dan artikel. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga masih melek semuanya, karena kita mau melakukan praktik ya. Waktunya sangat sempit, tapi kita akan praktik sebentar. Oke, apakah sudah terlihat, Mbak Tiwi? Ya, sudah. Ya, ini jadi adalah kalau kita udah masukkan username dan password yang sudah diaktifasi. Jadi di sini ada statusnya boleh, grup anggotanya misalnya S1, S2, S3. Nah, saya adalah staf UI, jadi di sini ada masa berlaku saya sampai 2022, dan ini bisa diperpanjang sih kalau teman-teman ada yang kuliahnya 4 tahun belum selesai, saya mau nambah, soalnya jadinya nggak bisa diakses akunnya, itu bisa gitu. Oke, kita akan cari dari pencarian sederhana ya, tadi contohnya adalah dengan integral kalkulus. Kemudian klik cari, nah di sini kita misalnya nomor 1 ini ya. Nah, ini yang akan kita catat nomor panggilnya. Kemudian ketersediaannya, lokasinya di mana, seperti itu. Oke, sekarang kita pakai pencarian spesifik, kita akan masuk ke skripsi, ke tesis lah ya misalnya. Tadi kan udah skripsi kan contohnya. Nah, kita pakai judul, misalnya anak biologi nih. Anak biologi mau penelitian di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Nah, kita pakai program studi di sini masukkan biologi. Untuk di sini bisa dimainin tahun, saya cuman ini aja ya. Sekarang saya mau judul dan program studinya aja. Oke, ada 3 dokumen, tesis, membership, dengan judul Kepulauan Seribu di title-nya ya. Jadi karena kayak saya pakai judul, di sini ada 3. Nah, misalnya saya mau yang ini nih, struktur komunitas polychaeta dan pemanfaatan kelimpahan polychaeta misalnya. Nah, ini ada nomor panggilnya, teman-teman bisa langsung ke lantai 3 nih, kalau misalnya perpustakaannya buka. Tapi kalau enggak, bisa unduh digital filenya, tapi di sini sayangnya tidak ada file digitalnya, teman-teman. Jadi jalan satu-satunya hanya membaca di lantai 3 saja. Kita coba yang lain ya, apakah yang lain ada PDF-nya. Jadi memang tidak semuanya ada PDF-nya. Nah, ini yang judul pertama, struktur komunitas diatom dan dinoflagellata di perairan sekitar Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Kita scroll ke bawah. Nah, kalau mau baca, ini nggak ada karena dia filenya nomor panggilnya TPDF, jadi dia tidak menyerahkan tesis tercetaknya ke Perpus UI, jadi dia hanya menyerahkan file digitalnya saja. Nah, ini kalau mau dibaca secara online, ini kalau mau diunduh. Nah, dia akan ada seperti ini ya, kayak teman-teman mengunduh file, lalu nanti tinggal dibuka saja filenya seperti itu. Oke, kita udah pencarian spesifik. Nah, untuk summon ini pakainya bahasa Inggris ya. Kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia di sini karena memang dia mengindeks untuk artikel-artikel berbahasa Inggris. Misalnya kita akan mencari organic chemistry. Nah, dengan mengetikkan organic chemistry, kita mendapatkan 3 juta results di sini. Ini yang saya bilang tadi, untuk refine your search-nya, saya misalnya mau yang last 12 months, kemudian saya mau dari disiplin ilmunya hanya chemistry aja. Nah, di sini dari 3 juta results tadi, tinggal 84.000 results aja. Dan saya mau content type-nya itu jurnal artikel. Kemudian subject terms-nya science dan teknologi. Misalnya ya, jadi saya chemistry tapi ke science dan teknologi. Nah, kita bisa memilih mana yang kita butuhkan. Misalnya yang ini, kalau dia tersedia PDF-nya,
dia bisa kita unduh. Nah, kita bisa read online atau klik PDF-nya seperti itu. Nah, kemudian kalau mau melakukan citasi bisa dengan export di sini. Ada citation, citation and abstract, citation and references seperti itu. Oke, simple search, specific oh ya, kita ke online database list. Ini ada di bawah sini ya, teman-teman ya. Online database list. Nah, ini yang tadi kita akan coba, kita ke bidang science tech ya. Kita ke yang tadi aja deh, yang multidisiplin, ke science direct. Nah, ini seperti ini. Misalnya kita ketikkan dengan keyword, misalnya adalah geothermal, dengan geothermal aja ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih years-nya, kemudian research articles, hubungannya misalnya dengan energi. Misalnya. Nah, ini tinggal di download PDF-nya saja, seperti ini. Nah, dia kalau Science Direct ini selain bisa mengunduh beberapa file sekaligus, jadi tinggal di checklist aja, dia juga memberikan rekomendasi artikel nih di sebelah sini. Nah, ini tinggal diunduh PDF-nya. Oke, itu untuk online jurnal. Bagaimana dengan e-books? E-books-nya itu ada di sebelah sini. Nih, ini e-books ya. E-books di sini, kita akan pilih misalnya Cambridge Core. Nggak bisa, itu Cambridge Core. Atau yang sering diakses juga, itu adalah e-library. Tapi di e-library ini, teman-teman harus sign in dulu untuk mendapatkan bukunya gitu. Misalnya kita ketikkan Applied Physics. Oke, di sini saya mengetik Applied Physics ada 63.000. Nah, kita yang klik yang own and subscribe to by my library. Nah, misalnya kita akan unduh nih, misalnya yang ini, buku yang ini, nanti bisa read online atau download book. Nah, tapi kalau untuk e-library ini, teman-teman harus sign in. Jadi, nanti kalau misalnya udah sign in, kemudian mempunyai Adobe Digital, apa gitu, saya lupa namanya, nanti bisa untuk diunduh. Diunduhnya juga sebenarnya ada yang nggak semua halaman ya. Jadi teman-teman bisa unduh per chapter atau melakukan baca secara online. Oke, mungkin itu praktik dari saya karena waktunya juga udah agak mepet ya. Mungkin kita akan lanjut ke tanya jawab ya Mbak Tiwi ya. Mungkin yang nanti kalau ada yang keinget saya ini lagi sambil Mbak Intan men-stop share screen nih ada beberapa nih pertanyaan yang udah masuk. Nih ada yang bertanya, metadata PDF dan abstrak PDF itu untuk apa sih? Untuk apa tuh Mbak Tiwi? Iya, mungkin belum jelas ya. Nah, kalau metadata kan kita tahu nih untuk data-data dari koleksi tersebut ya, dan sebenarnya abstrak sendiri kan isi dari si koleksi tersebut. Itu tuh tentang apa? Jadi semacam ringkasan ya Mbak Intan ya? Iya, jadi informasi singkat. Jadi teman-teman bisa nih daripada sayang kuota juga misalnya bisa dapat info dari abstrak itu tuh. Oh ini tuh tentang ini gitu. Kalau misalnya teman-teman bukan ini yang kita mau, jadi bisa berhenti di situ ya Mbak Tiwi ya. Iya. Kita nggak jadi nih untuk ngunduh yang ini karena nggak sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi semacam informasi singkat tentang koleksi itu gitu, atau buku itu atau artikel itu kayak gitu ya. Iya. Nah tadi juga sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang dijawab juga oleh Mas Andika dan Mas Muammaril ya. Jadi kayak tentang aktivasi anggota harus menggunakan email UI atau tidak? Enggak ya Mas Amar ya, pakai yang aktif aja. Pakai yang aktif aja ya, pakai Gmail bisa ya. Ini kita review lagi ya. Takutnya ada teman-teman di rumah yang nggak bisa baca kolom chat. Jadi kayak seperti kalau misalkan ngakses tuh nggak bisa pakai apa gitu. Mungkin gimana nih Mas Muammar nih kalau nggak bisa akses, terus harus gimana? Akses apa nih? Akses ke ini alamat lontarnya sendiri.
Oh, yang tadi kalau misalnya nggak bisa akses kan di laptop, tadi ada pertanyaan sih, gimana saya menggunakan laptop terus tidak bisa masuk? Yang pertama sih ketik secara lengkap link lib.ui.ac.id-nya mungkin bisa pakai http garis miring 2 terus lib.ui.ac.id. Kalau tidak bisa itu dihapus dulu historinya. Iya, mungkin atau ganti browser ya. Kadang Ya. kan kita juga bermasalah dengan browser kita. Sebenarnya sih kalau lebih efektif katanya pakainya Mozilla ya, bukan Chrome ya. Maksudnya juga ada beberapa yang bertanya nih tentang bagaimana cara mendapatkan buku di dalam bentuk soft file ataupun koleksi-koleksi perpustakaan lainnya. Dan mungkin Mbak Intan bisa menjelaskan nih kan, kita kadang mahasiswa kan bingung nih, kita nggak bisa ke perpustakaan, tapi gimana cara mendapatkan bukunya? Nah, Iya, tadi bisa ke judul e-books ya, yang udah perpus langgan maupun perpus beli putus. Beli putus tuh apa ya? Seperti kita beli buku ke toko buku, itu bukunya milik kita gitu. Itu bukunya milik UI, milik perpus UI. Jadi bisa kalian unduh gitu. Nah, kalau misalnya buku yang kalian cari itu nggak ada soft filenya, untuk buku langka sih akan dilakukan scanning ya. Cuman kalau buku-buku lain itu kebijakannya di bagian layanan saya kurang tahu. Jadi Mas Ilyas yang bisa menjelaskan. Karena nggak semua buku didigitalkan juga ya Mas ya, karena kan ada copyright, ada juga kita berhubungan dengan publikasi gitu. Nggak boleh kita tuh motokopi buku lalu disebarkan, itu kan itu menyalahi copyright nanti. Gimana Mas Ilyas? Menambahkan sih, tadi kan udah kalau misalnya tidak ada di perpustakaan UI tidak ada koleksi PDF-nya atau buku ataupun artikel jurnal yang dilanggan, silakan aja di sini saya tadi sih udah silakan email ke penelusuran literatur di s.id/layanan literatur_lib UI. Itu akan membantu teman-teman sih jika teman-teman ingin mencari e-book yang belum ada di perpustakaan. Ya, jadi kita cari dulu ya Mas ya, kalau nggak dapat baru kita email ke penelusuran, nanti akan dibantu oleh pustakawan kita ya. Ya, benar. Iya, jadi teman-teman di rumah nggak usah takut nih kalau emang nggak dapat sumber-sumber yang dibutuhkan, karena kami di sini pustakawan siap membantu. Itu termasuk jurnal, buku, semuanya ya Mas ya? Ya. Tuh, ada yang mau bertanya lagi, Raisen? Boleh, atau tulis di kolom chat. Tentang yang diterangkan oleh Mbak Intan ataupun Mas Amar, kalau tidak kita akan beralih nih ke sesi kuis kali ini, karena dikit lagi, udah mau jam 3, nggak berasa banget. Seru banget karena apa yang dipaparkan oleh Mas Amar, Muhammad Ilyas dan Mbak Intan ini nanti akan berguna banget ketika kalian benar-benar sudah proses perkuliahan yang udah dimulai nih. Oke. Nah, nih ada yang bertanya di kolom chat. Dapat. Bagaimana kita ketahui kalau perpustakaan sedang buka ya? Oh, taunya ya. Sudah buka kembali atau belum ya? Mungkin kita akan menginformasikan segala kegiatan perpustakaan UI, baik nanti apakah kita sudah buka atau tidak, itu ada di sosial media dari perpustakaan UI sendiri, ada di Instagram, di Twitter, ataupun TikTok @UI_library. Nah, semua kegiatan apapun yang ada di perpustakaan itu kita update di sosial media, dan beberapa kegiatan juga kita sempat rekam dan ada di YouTube dari perpustakaan UI sendiri. Jadi teman-teman di rumah bisa langsung dicek, di follow, di subscribe itu sosial media dari perpustakaan UI biar nggak ketinggalan. Jadi tetap update. Soal kita banyak banget kelas-kelas, nggak hanya literasi informasi aja, tapi juga ada kelas-kelas yang lain dan kegiatan-kegiatan lain yang biasa diadakan oleh perpustakaan UI seperti seminar ataupun pengembangan diri lainnya. Gitu. Apa ada yang mau bertanya lagi? Mbak Tiwi, mungkin kalau belum ada yang bertanya lagi, kita mainkan kuisnya aja ya, soalnya kita Iya. punya
Ada 3 souvenir ya Mbak Tiwi ya? Iya, kita ada 3 sebenarnya. Langsung aja kali ya, udah Ya. jam segini nih. Tapi sebelum kuis, saya mau mau menyapa Bu Retno selaku dari manajer kemahasiswaan FMIPA UI. Ya, selamat siang Ibu. Apakah beliau masih bergabung? Oke, mungkin ibunya sedang tidak lagi ada kendala. Ya, kalau gitu kita kuis dulu nih, Mbak Intan. Udah terlihat ya itu joinmyquiz.com-nya? Ya, sudah. Oke, kita mulai 1 menit ya Mbak Tiwi ya. Kita tunggu partisipan untuk join. Iya, boleh. Jadi kita buka di device ya, joinmyquiz.com. Lalu enter code 537921 nih. Kita nanti akan tunggu. Kita akan tunggu 1 menit aja karena waktunya udah ini agak molor. Kemudian nanti kita pilih 3 pemenang ya Mbak Tiwi ya. Iya, 3 pemenang. Mungkin bisa disampaikan kalau untuk pemenang nanti gimana proses mengambil hadiahnya. Iya, ini link kuisnya saya ketik di kolom chat ya. Jadi nanti bisa langsung di copy aja. Nanti pemenangnya akan ada 3, nanti silahkan menghubungi PIC dan hadiahnya akan di hari Senin sudah bisa diambil di perpustakaan UI. Oke, wah sudah banyak nih. Tadi tertinggi pesertanya 300 sampai 300 berapa Mbak Tiwi? 300 berapa ya? Saya juga lupa. Pokoknya 310 ke atas. Oh, oke. Ini sisa-sisa ya. Last standing. Oke, udah 1 menit nih kita start ya, biar teman-teman gak kesorean juga pulangnya. Kita start di 70 ya, 70 peserta ya. Bismillah ya. 1, 2, 3. Oke. Yang lain mohon maaf ya kalau belum join. Nanti pertanyaannya akan kita bahas ya Mbak Tiwi ya. Iya. Setelah kuisnya berakhir. Kita akan tahu nih mahasiswa tadi tuh nyimak atau enggak gitu. Atau informasinya tuh lewat doang. Seret, ke kuping, keluar kuping satunya gitu. Pasti nyimak dong. Lagi ngelamun. Wah, kayaknya persaingannya sengit nih. Nah ini juga buat evaluasi saya ya. Berarti kalau misalnya banyak yang salah, berarti saya nyampeinnya tuh yang nggak benar gitu. Oh ternyata ada 85 players. Oh iya. Kemarin itu, ini kan sesi kedua saya nih, kemarin di FT. 3 orang yang menang itu benar semua jawabannya. Luar biasa. Kita lihat apakah FMIPA akan menyaingi FT. Kita lihat apakah FMIPA seperti FT minggu lalu. Ada yang 10 pertanyaan itu betul semua. Ini jadi kangen ini lomba-lomba di antar fakultas gitu ya. Cepet-cepet nih, balasnya pada cepet. Jawabnya pada cepet-cepet nih. Abang tukang bakso naik terus nih Mbak Tiwi. Ntar kalau abang tukang bakso menang, siapa dia ya? Kita coba minta buka kamera kali ini. Ntar kita dikirimin bakso ya Mbak Tiwi ya. Sama abang tukang bakso. Luar biasa. Oke, satu menit lagi. Saya sudah, tapi kayaknya udah kelihatan. Wah naik lah.
Terkalahkan. Wah, ini beneran. Kedua Galen. Beneran sengit ini persaingan. Oke, 3:05 kita akan sudahi. Ya, tadi 1 menit lagi ya. Ya. Oke, udah 3:05 saya end ya. Oke, untuk Farisan Hafiz, Abang Tukang Bakso, dan Gary. Selamat. Ternyata yang benar semua yang Farisan Hafiz. Terus yang pemenang kedua 2 salah, dan yang ketiga 3 salah. Kita bahas sebentar aja ya. Oke. Website perpustakaan UI itu adalah LIPUYA CID ya. Banyak yang benar, 47 benar. Kemudian jika saya berada di kampung halaman saya, akses e-resources yang dilanggan UI melalui remote-lip.ui.ac.id. Ada 62 yang benar, alhamdulillah. Wah, ini banyak nih yang salah. SSO login digunakan untuk mengunduh file digital koleksi perpus UI. Pernyataan tersebut benar nggak Mbak Tiwi? Coba. Mana nih? SSO login untuk tentunya mengunduh salah ya. Jadi ya. SSO login itu bukan untuk mengunduh file digital koleksi perpus UI, tapi adalah pakai akun perpus UI. Nah, ini username dan password keanggotaan perpus UI tidak perlu diperpanjang seperti SSO login. Betul, karena username dan password itu berlaku sampai akhir studi teman-teman. Kalau S1 biasanya 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 sampai 6 tahun, seperti itu. Ini juga banyak yang benar. Saat saya mengakses remote Deslib untuk mengunduh jurnal atau buku elektronik di luar area kampus, saya akan diminta untuk memasukkan yang benar jawabannya yang username dan password SSO login UI. Benar ya, ada 53 orang yang benar, alhamdulillah. Nah, ini yang salah banyak nih. Koleksi tugas akhir SIFA UI yang disebut Uyana dapat dibaca di, mungkin kecepatan bacanya di lantai 3 dan LIPUYA CID. Jadi pertanyaannya, jawabannya yang benar bisa dibaca di lantai 3, bisa juga di lip.ui.ac.id ya. Jadi ini agak dibikin tricky gitu. Nah, ini juga banyak yang salah. 823.8 AUSP merupakan kode untuk mencari buku yang disebut dengan, yang benar adalah call number ya, bukan barcode, bukan book code, number book juga bukan, jadi call number. Ini juga banyak yang salah. Saya ingin baca buku yang bertuliskan aksara Korea dan Cina. Buku tersebut bisa saya temukan di perpustakaan UI lantai 4 ya, yang betul ya. Lantai 3 Uyana, lantai 2 buku teks. 9, jenis akses koleksi yang hanya dapat digunakan oleh SIFA UI disebut dengan membership. Alhamdulillah nih banyak yang benar. Jadi kita ada 2 jenis akses, open dan membership. Kalau misalnya bisa hanya untuk SIFA UI aktif, itu namanya membership. Yang lainnya namanya open. Dan yang terakhir ini juga banyak yang salah. Ini mungkin tadi tidur ya waktu agenda terakhir. 2 online database yang dicontohkan saat materi tadi saya paparkan itu adalah Springer Nature dan Science Direct gitu. Kalau yang lain itu bukan online database tapi e-book. Jadi seperti eBrary, kemudian Cambridge Core tadi yang saya jelaskan itu e-book. Jadi ada jurnal juga tapi yang saya jelaskan tadi itu adalah untuk e-book. Jadi yang benar adalah pilihan yang pertama yaitu Springer Nature dan Science Direct. Oke, selamat ya buat para pemenang dan terima kasih buat teman-teman yang udah join. Ini jadi evaluasi saya juga buat kedepannya menjelaskannya berarti lebih baik lagi. Oke, saya akan ke Mbak Tiwi. Ya, terima kasih Mbak Intan. Nah, sebelum ini nih tadi para pemenang kuis nih, silahkan langsung aja menghubungi PIC hari ini ke Mas Andika di nomor WA 089580148329 ya. Dicatat nomor WA-nya, di foto boleh, di screenshot boleh, jangan sampai tadi udah menang kuis terus gagal nih nggak ngambil hadiah, nanti hadiahnya saya yang ambil. Nah, dicatat, diinfoin kapan mau ambilnya karena nanti para pemenang ini akan ngambilnya di perpustakaan ya. Nanti bisa langsung ketemu dengan Mas Andika.
Nah, lalu satu lagi yang penting juga, nah presensi, silakan mengisi presensi kehadiran di s.id daftar hadir _leadering FMIPA UI, atau di scan aja nih QR code-nya, langsung diisi itu Google Form-nya. Nah, kalau buat yang ngetik, jangan lupa diperhatikan ininya, apa sih kapitalnya nih, D-nya besar, H-nya besar, L-nya besar, FMIPA UI-nya besar semua. Tapi lebih gampang sih memang scan barcode-nya ya. Nah, ini mohon teman-teman semua mengisi presensi kehadirannya. Ya, oke. Ya, saya kasih beberapa detik deh, 10 detik deh untuk men-scan ini semua. Ya udah. Oke, nah kalau ini silakan dicatat lagi tuh bagi pemenangnya. Atau difoto boleh. Ya, kayaknya udah ya. Kayaknya kita udah ada pemaparan dari Mas Muhammad Ilyas dan Mbak Nurintan. Terima kasih kepada dua narasumber kita. Sebelum mengakhiri lagi, saya mau menyapa lagi Bu Retno. Apakah Bu Retno sudah bergabung kembali? Karena kita mau mengadakan foto bersama nih. Jadi teman-teman di rumah tolong mengaktifkan kameranya, dibuka kameranya, kita mau foto. Ya, nih, ada Bu Vita lagi. Nah, oh ya, materi presentasi ini nanti rekamannya tenang akan diunggah di YouTube Perpustakaan. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan bisa langsung aja ke YouTube Perpustakaan, ditonton. Kalau di YouTube itu ditonton lagi, kita belajar apa aja sih hari ini, bahas apa aja sih, langsung aja ya ditonton kembali buat yang lupa-lupa. Oke, kita akan foto bersama. Ya, mana lagi nih yang mau ikutan foto biar ada kenang-kenangannya? Nanti akan dipandu oleh Mas Andika. Boleh minta tolong dipandu untuk fotonya? Tapi pesertanya tinggal 200 ya, tadi sampai 300 ya Mbak Tiwi ya. Iya, ya nggak apa-apa lah. Ini masih semangat nih teman-teman di rumah nih. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman FMIPA UI. Iya, terima kasih ya. Kalian mau sambil ngobrol boleh loh dibuka mic-nya. Gimana perasaannya jadi mahasiswa, udah bukan anak SMA lagi? Udah foto sama Jakun ya Mbak Tiwi ya. Udah foto di remote belum? Oke, siap. Kameranya tolong dihidupkan ya. Oh nih. Oh ini Pak. Oh ini Pak Tohidin ya. Oke, ya. Ya silakan. Pertama gaya formal dulu kita, baru kita gaya bebas. Oke? Ya. Satu. Silakan Pak. Ya, sebentar ya. Sorry. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Gaya bebas ya Pak, gaya bebas boleh Pak, gaya bebas. Oke. Oke, gaya bebas. Ya. Bentar. Biasanya kalau pustakawan ini literasi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Sekalian. Ya, dengan berakhirnya sesi foto berarti berakhir juga acara kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Selamat berkuliah, semoga sehat-sehat, semoga perkuliahannya lancar, lulus tepat waktu, tidak ada hambatan. Kalau pusing-pusing di kuliah itu wajar, apalagi dengan tugas nanti yang menumpuk. Selamat menjadi mahasiswa, menjadi generasi lebih baik, menjadi generasi unggulan yang bisa mencetak prestasi-prestasi baik untuk diri sendiri, orang tua, ataupun untuk bangsa dan negara. Selamat menjalani dunia perkuliahan dengan penuh semangat dan penuh keceriaan. Saya Tiwi, mohon undur diri, maaf jika ada salah kata ataupun yang kurang-kurang dari kami. Jika ada hal yang perlu
sampaikan ataupun ingin diketahui lebih lanjut bisa menghubungi Perpustakaan UI. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Yang mau meninggalkan room meeting dipersilahkan.